Semangat pagi di hari Rabu 18 November 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, setelah lewat perenungan Sabda kemarin, kita belajar beriman, mengakui bahwa Allah penguasa kehidupan lewat pengemis buta yang menyadari betul keterbatasan diri di jalan sebelum masuk Yeriko. Saat ini kita belajar pengalaman si pendek Sakeus yang bersedia ditransformasi oleh Tuhan. Transformasi itu berasal dari dua kata, trans yang berarti keadaan terputus dari lingkungan, atau boleh saya katakan dicabut dari akarnya, dan formasi yang berarti struktur atau pola atau bentuk. Dengan demikian transformasi berarti dicabut dari lingkungan atau akar hidupnya untuk dibentuk pada pola baru. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatannya kepada kita. Lukas 19 ayat 1-10, demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anggota keluarga Allah, berbeda dengan pengemis buta yang memang sadar keadaan dan keberadaannya, hingga hanya mau bergantung kepada pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Si pengemis buta kemarin menyatakan pengakuan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Pernyataan Yesus anak Daud sebagai wujud pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias atau penyelamat, penolong yang diutus Tuhan. Bahkan bukan hanya Yesus diakui sebagai Mesias, penolong yang diutus Tuhan, tetapi si pengemis buta juga menyatakan, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Sedemikian iman dan dalamnya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memang datang sendiri, yang bisa menolongnya untuk bisa melihat.
Itu keadaan si pengemis buta kemarin. Si pendek Sakeus berbeda dengan si pengemis buta. Si pendek Sakeus adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan kekayaan. Ayat 2 menyatakan, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Anggota keluarga Allah, kita tahu kebiasaan dan kebudayaan dunia bahwa orang yang mempunyai kedudukan dan kekayaan biasanya adalah orang yang dihargai dan dihormati. Bahkan sekalipun banyak orang tahu bahwa harta kekayaannya adalah hasil korupsi karena kedudukan yang dimilikinya, selama ia belum terciduk oleh yang berwenang seperti KPK, masih dihormati oleh banyak orang. Sampai sekalipun ia sudah terciduk dan mendekam dalam penjara pun, ia masih mempunyai banyak kaki tangan yang juga pengen merasakan kenikmatan kekayaannya tersebut. Sekalipun kita harus sadar betul, Sakeus memiliki kedudukan dan kekayaan tadi tidak harus sama dengan cara kebiasaan dan kebudayaan dunia. Bukankah tidak semua pejabat kaya pasti koruptor? Mungkin karena Sakeus mempunyai pergumulan diri tentang pandangan berdasarkan kebiasaan umum bahwa pejabat kaya pasti koruptor, padahal dia sendiri yakin tidak pernah memeras apalagi korupsi selama ia menjadi kepala pemungut cukai. Maka ia mencari orang yang bisa memahami dirinya dan hendak dijadikan teman. Mempercayai orang-orang yang selama ini menghormati dan menghargainya belum tentu bisa dipercaya dengan sungguh. Bukankah biasanya hanya karena mencari keuntungan dan pengen menikmati bagian kekayaannya saja? Kalau sudah mendapatkan, pasti mereka akan menjadi musuh di dalam selimut. Mungkin si pendek Sakeus pernah mendengar tentang Yesus sebagai pribadi yang selalu bersih, apa adanya, peduli, atau bahkan mungkin juga mendengar bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Terlebih, si pendek Sakeus mendengar bahwa saat itu Yesus sedang berada di Yeriko, di mana ia juga tinggal di dalamnya. Dalam pergumulan diri tersebut, maka si pendek Sakeus diam-diam berusaha untuk tahu secara pasti tentang pribadi Yesus. Namun sadar akan keadaannya yang pendek, maka ia berusaha mendahului banyak orang, kemudian memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Anggota keluarga Allah, tetapi inilah sebenarnya awal dari si pendek Sakeus bersedia ditransformasi oleh Tuhan. Sekalipun dia seorang pejabat, dia membutuhkan orang yang bisa dipercaya, sekaligus dia sadar keterbatasan diri. Tanpa malu dia mendahului orang banyak, kemudian memanjat pohon ara. Kesediaan untuk sadar diri bahwa dia hanya manusia yang lemah dan terbatas. Maka menangkap orang yang sadar diri sedemikian, ayat kelima memberikan catatan kepada kita, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tidak salah tanggapan Yesus untuk mentransformasi si pendek Sakeus,
Karena yang terjadi adalah lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tercatat dalam ayat 6. Menerima Yesus dengan sukacita. Namun demikian, tantangan orang yang membuka diri ditransformasi oleh Tuhan semakin nyata. Semula hanya dalam pergumulan diri, pergumulan batin si pendek Sakeus. Sekarang secara langsung si pendek Sakeus merasakan begitu dahsyatnya orang-orang yang selama ini mencari keuntungan dan kemudian memusuhinya. Ayat 7 memberikan catatan kepada kita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dimungkinkan juga orang banyak yang bersungut-sungut itu adalah bagian orang-orang yang selama ini juga berada di kisaran dekat dengan Sakeus, hanya untuk mencari keuntungan. Beruntung, si pendek Sakeus memang benar-benar mengalami transformasi dari Tuhan Yesus, sekaligus sebagai sarana pembuktian bahwa sebenarnya aku tidak seperti yang dianggap oleh banyak orang. Aku bukanlah koruptor, aku tidak melakukan pungli atau pungutan liar. Ayat 8, Lukas memberikan catatan kepada kita, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita bisa membayangkan, dia kepala pemungut cukai, kalau zaman sekarang mungkin kepala kantor pajak. Seberapa kayanya? Dia orang kaya, sedemikian kekayaan yang ada. Separuh miliknya akan dibagikan kepada orang miskin, dan ketika ia menyatakan diri, aku memeras seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita bisa membayangkan jika kepala kantor pajak melakukan penipuan saja seminggu sekali atau sebulan sekali, berarti selama bekerja bisa setahun 12 orang. 2 tahun berarti 24 orang, bisa dikalikan berapa tahun dia bekerja menjadi kepala kantor pajak. Kita bisa dikalikan 4 kali lipat, tergantung jumlah dia penipuannya. Sedemikian dia berani menyatakan diri, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Namun itulah orang yang sadar diri akan keadaan dan kemudian bersedia dipakai Tuhan, ditransformasi oleh Tuhan. Dan hasil jika seseorang bersedia ditransformasi oleh Tuhan adalah keselamatan. Ayat 9 mengatakan kepada kita, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anggota keluarga Allah, berbahagialah orang-orang yang bersedia ditransformasi oleh Tuhan. Karena pada sisi lain, ada banyak orang yang tidak menyediakan diri untuk ditransformasi, dicabut dari akar kegelapannya, dan kemudian diubah pola bentuknya oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya hanya menjadi busuk, ketekuk, pinter, keblinger. Dalam istilah Jawa, busuk adalah gambaran orang yang bodoh, yang akhirnya hanya akan ketekuk-tekuk dan mudah dikalahkan, dipermainkan oleh orang-orang lain yang lebih pintar. Sedangkan yang pintar pun akhirnya keblinger karena tidak pernah sadar diri, bahkan terlalu pongah untuk mempermainkan yang busuk tadi.
dalam hal ini, baik yang busuk ataupun yang pinter, akhirnya semua celaka dan musnah, tidak akan menemukan keselamatan. Namun berbahagialah orang-orang yang bersedia menyediakan diri terbuka untuk ditransformasi oleh Tuhan. Mari belajar kepada si pendek Sakeus. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, hanya Allah lah yang penuh kasih, yang penuh kepedulian, yang selalu akan mentransformasi setiap orang yang sadar akan keadaan dan bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita akan bersama menanggapi perenungan sabda dan sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 381, baitnya pertama, ke-7 dan ke-11, Yang Maha Kasih. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau memberikan pengajaran bagaimana Engkau mentransformasi Sakeus. Dan biarlah kami belajar untuk membuka diri seperti Sakeus, sehingga Engkau pun akan mentransformasi hidup kami. Engkau akan mengubahkan kami dari dunia gelap untuk menjadi anggota keluarga Allah yang sejati, diubahkan untuk menemukan keselamatan yang sungguh damai sejahtera, karena kami juga adalah keturunan Abraham. Berkuasalah atas hidup kami hari ini dan seterusnya. Melalui aktivitas kerja kami haturkan seutuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berdoa untuk anggota keluarga Allah dalam segala kelemahan jasmani, biarlah kasih-Mu yang tetap melingkupi, sehingga transformasi-Mu juga terjadi dalam kehidupan mereka. Allah kehidupan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan. Biarlah kasih setia-Mu tetap nyata bagi kehidupan mereka. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Menyerahkan rencana pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember yang akan datang. Kami juga menyerahkan para medis dalam bekerja menjadi garda paling depan di suasana pandemi. Biarlah kasih kuasa dan kebijaksanaan-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kehidupan bersama dengan masyarakat bahu-membahu membangun damai sejahtera bersama, menggapainya karena kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah nyata boleh terjadi dan kami rasakan.
Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan membawa berkat Tuhan seperti yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.